Shalom Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, agar Tuhan memberikan kita kewenangan di dalam memasuki hadirat-Nya lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita anugerah, kemurahan, kekuatan, kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih dari surga memenuhi hidup ini. Bagian firman Tuhan ini, mari kita membacakannya secara bersama-sama. Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Dia adalah segalanya bagi kita. Apapun yang menjadi masalah kita, Dia segalanya yang mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Untuk itu mari kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kita ini adalah manusia berdosa. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang sempurna di hadapan Tuhan. Banyak pelanggaran, banyak dosa yang kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu, lewat pujian yang akan kita nyanyikan di hadapan Tuhan akan membawa kita untuk mengaku setiap pelanggaran dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia.
Ketika kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menaikkan pujian kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hari ini kurasa bahagia. Kita berbahagia karena kita bersama dengan saudara seiman kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita datang untuk menyembah Dia, Allah yang sudah memberkati hidup kita, Allah yang sudah menganugerahkan kesehatan, kekuatan dalam hidup kita. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau cinta Yesus selamanya. Tuhan cinta Yesus.
melepaskan aku dari segala kegetaranku. Tunjukkanlah penenanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Sekali lagi, shalom. Jemaat yang saya kasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini, pada Minggu 5 April 2020 ini, tema kita adalah mengalahkan rasa takut. Sekali lagi, tema kita adalah mengalahkan rasa takut. Bapak Ibu yang sakit nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ini kita berpikir ini sesuatu hal yang aneh. Hari ini kita beribadah di rumah masing-masing, tidak seperti biasanya kita beribadah di gereja. Tetapi saya mau katakan sesuatu hal yang luar biasa jika Tuhan izinkan hari ini kita beribadah di rumah masing-masing. Kenapa saya mengatakan demikian? Mungkin selama ini kita tidak pernah beribadah bersama dengan keluarga kita. Mungkin selama ini yang kita suruh beribadah hanya istri kita, hanya anak kita, atau hanya suami kita. Tetapi hari ini kita bisa beribadah bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saksi nama Tuhan kita Yesus Kristus, dunia sekarang ini sedang dihantui dengan rasa ketakutan karena penularan coronavirus 19, dan termasuk di negara yang kita cintai ini. Dan mungkin tidak tertutup kemungkinan, mungkin kita jemaat Tuhan juga sedang khawatir, sedang merasa takut karena kehebohan yang kita dengar tentang wabah virus corona 19 ini. Tetapi saya mau katakan bahwa ketakutan itu perlu. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita ini manusia yang lemah. Karena lewat ketakutan kita membuat kita mencari yang lebih hebat. Dan yang hebat itu hanya satu, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, seluruh jemaat Tuhan, dari firman Tuhan yang barusan kita baca bersama, juga menjelaskan bagaimana kehidupan Daud yang sedang dilanda oleh ketakutan karena berbagai persoalan yang dihadapi, dan terutama ketakutan yang sedang menghantui dia adalah Saul yang sedang mengejar-ngejarnya. Dan ini firman Tuhan ini memberikan teladan kepada kita. Walaupun begitu banyak tantangan ketakutan yang kita hadapi, tapi kita belajar lewat Daud. Dalam tantangan ketakutan yang sedang dihadapi, ia mencari Tuhan, ia memandang kepada Tuhan, ia memuji. Oleh sebab itu, ada 3 cara untuk mengalahkan rasa takut dari berbagai pergumulan dan masalah berat yang terjadi dan yang sedang kita alami saat ini. Yang pertama adalah tetap memuji Tuhan di segala waktu. Sekali lagi, cara untuk mengalahkan rasa takut yang pertama adalah tetap memuji Tuhan di segala waktu. Saya mau bacakan ayat kedua, dikatakan begini.
Tidak hanya dilakukan di saat sedang merasa senang atau sedang dalam situasi keadaan yang baik. Namun kita belajar dari Daud yang memberikan contoh bagi kita bahwa memuji Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Saya tidak tahu situasi dan kondisi jemaat Tuhan saat ini. Apakah sedang takut? Apakah sedang galau? Atau sedang apa? Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, supaya itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Tetapi dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus memuji Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur 103, dijelaskan di sana bagaimana memuji Tuhan. Bahwa memuji Tuhan itu adalah dari jiwa, segenap hati. Tidak hanya asal-asalan. Banyak juga orang saat ini sedang memuji Tuhan, tapi asal-asalan. Tetapi saya mau mengatakan kepada seluruh jemaat Tuhan hari ini, mari kita puji Tuhan. Tidak asal-asalan, tetapi kita memuji Tuhan dari hati yang paling dalam. Karena memuji Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita terus memuji Tuhan. Yang kedua, yang saya lihat dari bagian firman Tuhan ini, untuk mengalahkan rasa takut, cara yang kedua adalah tetap mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mari kita lihat ayatnya yang kelima. Dikatakan di sini, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Sekali lagi, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya memuji Tuhan, tetapi yang kedua caranya adalah mari kita cari Tuhan. Dan mengatakan bahwa ketika yang mencari Tuhan, yang mendapatkan jawaban, bahkan yang merasakan terlepas dari tekanan, bebas dari rasa takut yang ia hadapi, yang ia alami. Mencari Tuhan artinya senantiasa memiliki rasa haus dan rindu kepada Tuhan. Jangan merasa puas dengan berkat-berkat yang sedang kita nikmati saat ini, karena keadaan-keadaan yang baik-baik saja. Karena ketika kita mencari Tuhan setiap waktu, kita akan mendapatkan kelepasan daripadanya. Allah akan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit yang sedang kita hadapi. Dengan mencari Tuhan dan percaya hidupnya selamat oleh pemeliharaan Tuhan, walau sedang diperhadapkan dengan hari-hari yang berat yang begitu mencekam, tetapi bersama Tuhan semua terlewati. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca juga semua firman Tuhan, kalau kita melihat di 2 Kawalya pasal 20, menjelaskan di sana bagaimana kisah Yosafat ketika
rasa gentar, takut. Tetapi di dalam ketakutan ini yang menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka mencari Tuhan. Dan dijelaskan di sana, ketika mereka mencari Tuhan bersama-sama, maka Tuhan yang berperang bagi mereka. Apakah tidak luar biasa? Mereka hanya memuji Tuhan, mencari Tuhan. Yang berperang bagi mereka adalah Tuhan. Apalagi yang perlu kita ragukan kepada Tuhan saat ini? Apalagi yang membuat kita bimbang terhadap Tuhan kita saat ini? Seringkali kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, meragukan Tuhan dalam hidup ini. Seringkali juga kita sebagai jemaat Tuhan hanya mencari Tuhan ketika sedang kita butuhkan. Tapi ketika ada waktu dan sebagainya, seringkali kita tidak mencari Tuhan. Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini. Kondisi apapun kita, tidak ada alasan untuk tidak mencari Tuhan. Amin. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita cari Tuhan. Kita memiliki rasa haus akan kebenaran firman Tuhan ini. Yang terakhir, cara untuk mengalahkan rasa takut. Yang ketiga adalah tetap memandang kepada Tuhan. Sekali lagi, cara yang ketiga dalam mengalahkan rasa takut adalah tetap memandang kepada Tuhan. Yang pertama kali adalah memuji Tuhan, yang kedua mencari Tuhan, dan yang ketiga adalah memandang kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-6 dikatakan di sini, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Luar biasa. Memandang kepada Tuhan membuat wajah berseri-seri. Memandang kepada Tuhan artinya fokus kepada Tuhan. Arah langkah dan pandangan hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang sedang terjadi di sekeliling kita saat ini. Itu artinya fokus tetap ke depan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kenapa? Karena fokus kita hanya kepada Tuhan. Ketika kau hanya memandang dan fokus kepada Tuhan, maka kau mendapatkan sukacita yang luar biasa, kegembiraan dan kebahagiaan yang nikmati. Memandang dan fokus kepada Tuhan tidak membuat kau dipermalukan, tetapi dengan memandang kepada Tuhan, sukacita akan dinyatakan dalam hidup. Maka kita harus mengamini firman Tuhan ini. Mungkin sedang tidak ada sukacita dalam diri kita saat ini. Mungkin hati kita sedang galau dengan yang terjadi di dunia ini. Tapi sumber sukacita kita hanya ketika kita memandang dan fokus kepada Tuhan. Maka itulah itu. Saya berdoa kepada Tuhan supaya jemaat Tuhan ini bersukacita, bergembira di dalam Tuhan, karena fokus kita hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami ketakutan, sedang bergumul, sedang kehilangan beban
dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita. Saya mau katakan, ini saat kita memuji Tuhan bersama keluarga kita saat ini, memuji Tuhan bersama istri anak-anak kita, mencari Tuhan bersama keluarga kita. Kita mengarahkan pandangan kita. Maka saya percaya ketika kita melakukan ketiga hal ini, sukacita, kebahagiaan, kedamaian pasti akan menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang mengatakan begitu banyak pergumulan saya, masalah saya. Karena ada Tuhan bersama. Kiranya kelepasan, kebebasan dari ketakutan, kekhawatiran, pergumulan hidup, itulah yang menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau hari ini. Kami telah membaca merenungkan firman. Kami rindu kebenaran firman ini benar-benar nyata dalam hidup kami, bahwa ketika kami memuji Tuhan, mencari Tuhan, fokus kepada Engkau, maka kami percaya ketakutan yang sedang melanda kami pasti bebas, karena kami percaya kepada Engkau. Engkau mampu menolong, menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan curahkan berkat-berkat dalam hidup mereka. Dan kiranya damai sejahtera itu yang dinikmati oleh seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Hamba menyerahkan untuk anak kami Samuel Ref, untuk anak kami Murina Hudu, untuk anak kami Melvan Fitzgerald, untuk anak kami Mesoposa Kaum Beru, untuk saudara Arsenal Valen Sidi, untuk Ibu Erpo Sibrani, untuk Panandi Sibauta, untuk anak kami Afianus Salau, untuk anak kami Sepiani Zebur, untuk anak kami Daniel Al-Saputra Rumenggal, untuk Pak Han Wasan dan Ibu M. Bro Pardosi. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Hamba berdoa dari tempat ini, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, dan kiranya damai sejahtera itulah yang mereka nikmati. Tuhan Yesus, hamba berdoa, jika ada jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, mari ulurkan tanganmu yang penuh dengan kuasa itu, menjamah menyembuhkan mereka, sehingga jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini dapat dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Nazaret itu. Mari Tuhan Yesus jamah mereka. Tuhan, jika ada jemaat Tuhan yang sedang
sedang berbunyi saat ini. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang merindukan keturunan. Ya Tuhan, nama berdoa, Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Engkau menjawab doa-doa mereka. Engkau memberikan keturunan bagi mereka, sehingga mereka terus memuji dan memuliakan Engkau. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang berbunyi saat ini, berbeban berat. Hamba berdoa, Engkau selesaikan setiap persoalan pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Bapak. Dan secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dan bahkan dunia saat ini yang sedang dilanda oleh ketakutan karena wabah virus corona. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau Tuhan kami yang memantau yang sedang terjadi saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang menyelesaikannya bagi kami semua. Kami rindu orang-orang yang sedang dipercayakan untuk mencari antivirus Corona-19. Kau berikan hikmat, tunjukkan supaya secepatnya ditemukan, sehingga semua persoalan yang sedang terjadi saat ini dapat terselesaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk perusahaan di mana kami bekerja saat ini. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan kami. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Apa yang ada di kebun, di kantor, dimanapun saat ini, Tuhan berkati. Tuhan jagai perusahaan ini. Karena kami percaya ketika perusahaan ini berkati oleh Tuhan, maka kami pun anak Tuhan dari dalamnya memperoleh berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lingkungan kami PT Pisto ini kami serahkan ke dalam tangan. Mari Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hamba berdoa seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing saat ini, kiranya kedamaian, sukacita, berkat-Mu itulah yang menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh sebab itu ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mungkin kita sudah mendapatkan amplop yang sudah dibagikan tiap-tiap keluarga. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan sebelumnya saya membacakan satu bagian firman Tuhan dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Dengan pujian bagi Tuhan, kami bawa korban pujian. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami sangat bersyukur pada hari ini. Kami dapat memuji Tuhan. Kami dapat menyembah Engkau. Kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami menyadari bahwa kehidupan kami sampai hari ini boleh ada itu semua karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu terimalah puji-pujian kami, ucapan syukur kami layani ibadah kami hari ini. Kiranya itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya itulah yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Juga kami sangat bersyukur lewat kebenaran firman yang sudah memberkati kami saat hari ini. Betapa kami tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Karena ketika kami khawatir dan takut, maka akan kami mengalami kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, agar kami dapat menghilangkan rasa takut itu, ada dua cara yang harus kami lakukan, yaitu kami boleh tetap memuji Tuhan dalam segala waktu dan tempat. Biarlah kami boleh tetap memandang kepada Tuhan, karena ketika kami memandang kepada Tuhan, kami akan memperoleh pertolongan yang daripada Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, 3 hal yang perlu kami lakukan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kiranya itulah menjadi bagian kami, sehingga kami tidak perlu khawatir apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kami. Ketika kami fokus kepada Tuhan, biarlah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang sudah memberkati kami hari ini. Kiranya
Engkau terus melayani dengan luar biasa di dalam setiap pelayanannya. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga sangat bersyukur hari ini kami dapat memberi persembahan. Kami tahu Tuhan, persembahan yang tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang kami boleh terima sepanjang minggu ini. Kami mau kembalikan persembahan kami ini. Bagi lewat ucapan syukur milik Tuhan perpuluhan. Kami percaya itu semua boleh naik di hadapan menjadi satu dupa persembahan yang berbau harum. Itulah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan kepada kami dengan berlipat kali ganda ketika kami memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Biarlah lewat persembahan yang kami pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak yang sudah melayani pada hari ini, kiranya Engkau terus memperlengkapi dengan kuasa Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tahu bahwa mungkin kita tidak tahu ke depan kita seperti apa yang terjadi, tetapi satu yang kita pegang bahwa kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan, selalu percaya dan percaya, sehingga kita akan memperoleh pengharapan yang daripada Tuhan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana.
lelaki-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan GPN Providensia PT PIS 2. Pengumuman hari Jumat tanggal 10 kita tetap ibadah di rumah masing-masing, Jumat Agung. Dan begitu juga di tanggal 12 perayaan Paskah tetap kita ibadah di rumah. Ditunggu saja tata ibadah akan diedarkan oleh majelis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.